Hai semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi dan jumpa lagi bersama aku di channel Hetty Widiantoko ya. Teman-temanku semuanya, apa kabar hari ini? Semoga keadaan sehat-sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan semoga makin tambah berkah barokah, dilancarkan rezekinya, usahanya, pekerjaannya, segala urusannya. Tetap semangat ya dan sukses selalu buat semuanya. Nah, oke teman-teman, di video aku kali ini ya masih bersama kue tradisional, dan kali ini saya mau bikin kue talam labu kuning ya teman-teman. Dan cara buatnya sangat mudah, simpel, dan bahan-bahannya juga murah meriah, mudah didapat. Ini cocok banget buat isian snack box, acara-acara hajatan atau suguhan arisan keluarga ya teman-teman. Nah, pengen tahu cara buatnya seperti apa dan bahan-bahannya apa saja? Silahkan disimak videonya sampai selesai ya. Nah, yuk kita bikin sama-sama. Gimana cara buatnya ya? Nah, oke teman-teman, kita langsung ke pembuatannya ya. Langkah pertama di sini sudah saya siapkan ada 250 gram labu kuning ya. Nah, ini kita kupas terlebih dahulu, dan selesai dikupas kemudian dicuci bersih sebelum kita potong-potong dan sebelum kita kukus ya. Nah, pokoknya kue ini itu dijamin rasanya benar-benar enak, legit, kenyal ya. Ini cocok banget buat isian snack box atau buat hidangan arisan keluarga atau buat ide jualan juga cocok sekali ya teman-teman. Nah, kalau mau buat ide jualan sesuaikan dengan bahan dan modalnya ya. Mau dijual berapa saja, mau 1000-an atau 2000-an terserah teman-teman, yang penting sesuaikan dengan bahan dan modalnya ya. Nah, kue ini tuh namanya kue talam labu kuning ya. Nah, ini sudah kita kupas ya, jadi harus dikupas yang bersih gitu ya teman-teman, jangan sampai masih ada kulitnya. Nah, selesai dikupas kemudian ini kita cuci bersih. Nah, selesai dicuci bersih ini kita taruh di wadah ya seperti ini, dan kemudian kita potong-potong. Cara motongnya bebas ya teman-teman, sesuaikan selera saja karena ini nanti mau dikukus ya. Jadi cara motongnya terserah, bebas saja, nggak harus seberapa ya. Jadi cara motongnya saya juga seperti ini saja. Labu kuningnya itu seger banget ya, warnanya juga cerah gitu. Ini kalau menggunakan labu kuning yang bulat yang dari Thailand itu lebih bagus lagi. Biasanya kalau labu kuning yang macam ini sepertinya ada serat-seratnya ya, tapi kalau menggunakan labu kuning yang bulat itu halus dan lembut. Kebetulan kemarin saya tuh mau beli yang labu kuning bulat itu nggak ada teman-teman, jadi saya menggunakan labu kuning ini saja. Nah, langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan kukusan dan airnya sudah saya panaskan sebelumnya. Kemudian kita masukkan labu kuningnya ke dalam kukusan dan tutup kukusannya, kita kukus kurang lebih 15 menit atau hingga matang. Nah, ini setelah dikukus kurang lebih 15 menit ya teman-teman. Sekarang kita buka dan ini kita angkat. Sekarang kita uji coba ya, sudah empuk atau belum. Biasanya labu kuning itu cepat empuk ya, karena ini seperti ubi kuning gitu. Dikukus sebentar saja juga sudah lunak.
Nah oke, dan langkah selanjutnya siapkan wadah, kita tuang labu kuningnya ke dalam wadah mumpung masih panas. Ini kita haluskan atau kita becek-becek ya. Seperti biasa kalau masih panas itu mudah dan gampang untuk dihaluskan ya. Nah buat teman-teman kalau mau menggunakan blend juga boleh, terserah, sesuaikan selera saja. Karena ini mau dibikin kue talam ya, jadinya nggak harus lembut juga nggak apa-apa, biar labu kuningnya ini terasa gitu ya teman-teman. Nah ini labu kuningnya sudah mulai halus seperti ini ya teksturnya. Jadi ini nanti labu kuningnya kita jangan ditambahin air ya teman-teman, jadi cukup begini saja. Pokoknya simak sampai selesai saja seperti apa dan gimana cara buatnya saja ya. Nah oke, dan langkah selanjutnya tambahkan 150 gram gula pasir, 65 ml santan kara ya. Ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata. Dan langkah selanjutnya tambahkan 200 gram tepung tapioka ya, dan aduk-aduk kembali hingga tercampur merata dan menjadi adonan yang halus dan lembut. Jadi di sini bahan-bahannya itu cukup simpel, mudah dan sederhana ya, cuma menggunakan labu kuning dan tepung tapioka saja ya teman-teman. Jadi tidak ditambahin dengan tepung apapun, cukup menggunakan tepung tapioka saja. Jadi hasil kue talamnya itu nanti akan cenderung kenyal dan legit gitu ya. Nah oke, ini adonannya sudah mulai tercampur merata, halus dan lembut seperti ini ya. Dan kemudian langkah selanjutnya ini akan saya tambahkan setengah sendok teh vanili cair ya. Kembali aduk-aduk hingga tercampur merata. Dan kemudian tambahkan setengah sendok teh garam halus juga ya. Nah oke, ini adonannya sudah sempurna ya, sudah halus dan lembut seperti ini teksturnya. Nggak usah disaring juga nggak apa-apa, karena ini pastinya ada serat-serat labu ya. Nanti kalau dikukus sudah menjadi kue itu dimakannya itu berasa banget labu kuningnya. Jadi biarkan saja nggak apa-apa ya, nggak usah disaring. Oke, dan langkah selanjutnya ini adonannya akan saya bagi menjadi dua ya. Cuman yang di mangkuk saya mau ngambil cukup 300 ml saja. Dan kemudian tambahkan pewarna makanan warna ungu secukupnya dan aduk-aduk hingga tercampur merata. Nah jadi nanti tuh ada dua warna ya, warna ungu dan warna kuning ya teman-teman. Jadi lebih banyak yang kuning ketimbang yang ungu. Nah yang ini saya tambahkan pewarna makanan warna ungu, warna tua ya, warna kuning tua maksudnya ya teman-teman, sampai belibet ngomongnya. Dan kemudian ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata. Jadi kita tambahkan pewarna makanan warna kuning tua itu supaya warnanya itu lebih mempesona dan ngecreng ya. Nah oke, di sini sudah saya siapkan citakan, dan jangan lupa citakannya diolesin minyak terlebih dahulu ya teman-teman, supaya nanti tuh hasil kuenya tidak lengket dengan citakan ya. Di saat kita keluarkan dari citakannya itu mudah kalau kita olesin minyak terlebih dahulu. Nah
Selesai diolesi minyak, kemudian ini kita tuang adonan yang warna kuning terlebih dahulu ya. Ini kita isi setengah, setengah cenderung agak banyak sedikit ya, karena nanti atasnya kita kasih warna ungu, itu cukup sedikit saja, jadi cenderung yang kuning yang lebih banyak ya. Nah, selesai kita isi, kemudian ini ada kukusan yang sudah mendidih airnya ya. Kemudian kita masukkan citakan yang sudah kita isi dengan adonan tadi ya, adonan labu kuningnya. Nah, ini kita masukkan semuanya ke dalam kukusan. Nah, ini sudah kita masukkan semuanya ya, citakannya, kemudian tutup pancinya dan kukus kurang lebih 15 menit. Nah, dan ini setelah dikukus kurang lebih 15 menit ini kita buka, dan langkah selanjutnya tuang adonan yang warna ungunya ya. Nah, ini kita tuang, sesuaikan dengan ukuran citakannya ya, jangan penuh-penuh. Nah, oke, selesai kita isi semuanya dengan warna ungu, tutup kembali dan kukus kurang lebih 20 menit atau hingga matang. Nah, ini setelah dikukus kurang lebih 20 menit ya teman-teman. Nah, ini sudah matang, dan kemudian ini kita angkat, taruh di nampan atau di piring ya. Nah, buat teman-teman yang tidak tahan panas menggunakan capitan kue juga nggak apa-apa. Ini saya cukup menggunakan tangan saja. Nah, oke, ini sudah kita angkat semuanya ya, dan ini hasil kuenya teman-teman. Nah, dan seperti biasa ya, ini kita dinginkan terlebih dahulu sampai dingin sebelum kita keluarkan dari citakannya ya. Jadi kita harus nunggu dingin ya. Jadi kalau masih panas kita keluarkan dari citakannya, itu nanti kuenya akan lembek dan rusak ya. Jadi kita harus nunggu dingin dulu baru nanti kita keluarkan dari citakannya. Nah, oke teman-teman, ini setelah dingin ya. Sekarang kita keluarkan dari citakannya dan kita lihat tekstur kuenya seperti apa. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman tekstur kuenya. Cantik dan menarik ya. Nah, setelah kita keluarkan dari citakannya, kemudian ini kita susun di piring. Nah, ini setelah disusun di piring semuanya, dan ini hasilnya ya teman-teman. Kue talam labu kuningnya sangat cantik, menarik, mempesona, dan ini rasanya dijamin itu enak, legit, kenyal, dan wangi. Labunya itu kerasa banget ya teman-teman. Cara buatnya sangat mudah, simpel, bahannya juga murah meriah. Ini cocok sekali buat ide jualan, isen snack box, atau acara-acara hajatan. Ini cocok banget teman-teman ya. Nah, buat sobat Heti yang ingin mencobanya silahkan dicoba dan selamat mencoba ya. Dijamin pasti suka ya. Dan bahannya itu tidak terlalu ribet ya, dan enggak apa tuh ya, tidak terlalu sulit ya teman-teman. Pokoknya mudah sekali untuk bikin kue talam labu kuning ini ya. Nah, ini akan saya cobain satu ya teman-teman. Ini teksturnya seperti ini ya.
Nah, buat teman-teman yang mau dilumurin dengan kelapa parut juga boleh ya. Ini sebenarnya itu dilumurin dengan kelapa ya teman-teman. Cuman kebetulan saya itu kemarin lupa beli kelapa kering gurihnya, jadi nggak pakai kelapa ya. Nah, ini kalau dilumurin menggunakan kelapa ini lebih gurih lagi dan lebih enak lagi ya teman-teman. Saya tuh lupa banget kemarin mau beli kelapa kering ya, kelapa parut kering gurih itu lupa. Jadi di sini saya tidak menggunakan kelapa. Nah, oke teman-teman, sekian dulu video saya hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga suka dengan video-video yang sudah saya persembahkan buat Sobat Hetty dimanapun berada. Oke, sebelum saya mengakhiri videonya, saya ucapin banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe dan yang sudah mendukung channel Hetty hingga saat ini ya. Bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe, like, comment, dan share, dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari Hetty. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye, silahkan dicoba ya.